Dan untuk mengetahui perkembangan terakhir mengenai deaktivasi kartu BPJS Kesehatan bagi masyarakat tak mampu, sudah bergabung bersama kami Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron. Selamat sore, Pak Gufron. Halo, Pak Gufron. Iya, selamat sore Mas David Silahoy. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk waktunya, Pak. Suara saya bisa sudah terdengar jelas, hanya mungkin ya, agak sedikit delay, Pak. Ya. Baik, Pak Gufron, kenapa pemutusan hak warga penerima bantuan iuran BPJS PBI ini terkesan ini memang secara mendadak begitu, bahkan belum banyak yang belum tersosialisasi? Perlu dipahami bahwa BPJS Kesehatan itu tidak memiliki wewenang ya. Seseorang itu masih memiliki hak sebagai PBI atau non PBI, artinya penerima bantuan iuran atau bukan penerima bantuan iuran ya. Itu yang menentukan adalah Kementerian Sosial. Dan Kementerian Sosial itu berbasis pada keputusan Menteri Sosial nomor 3 HUK garis miring 2026 berlaku efektif 1 Februari 2026 ya. Itu disebutkan di situ ya bahwa memang harus memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat itu tentu ya namanya nggak memenuhi syarat biar tetap tepat sasaran, dan jumlah yang menerima atau sebagai PBI sama yang PBI sebelumnya itu sama gitu. Oke, baik. Jadi Pak, BPJS itu berarti hanya sebagai operatornya untuk menerima bahwa oh ini yang harus deaktivasi ya, maka dimatikan begitu ya? Betul. Baik. Betul sekali. Baik. Jika seseorang kemudian tapi bagaimana Pak? Ya, tapi kan tadi sampaikan Pak Mensos bahwa pelayanan kesehatan itu lebih utama daripada administrasi. Jadi mereka yang memerlukan cuci darah ya bisa langsung terus gitu. Oke, sebab seperti sebulan, ya, informasi yang ya memang yang tadi kami juga sudah sempat tayangkan di Depok itu ada ya, apa namanya, mereka protes begitu ya, karena mereka mendadak nggak bisa untuk mendapatkan layanan kesehatan. Nah, jika seseorang ini kemudian meninggal dunia karena keterlambatan reaktivasi, lalu ini siapa yang bertanggung jawab ini Pak? Nah, di dalam Undang-Undang 17 ya tentang kesehatan itu tidak boleh rumah sakit itu menolak apabila mereka atau pasien memerlukan pelayanan emergensi. Kok sampai meninggal itu kan berarti emergensi. Emergensi nggak boleh menolak tanpa jaminan loh ya. Itu tidak boleh, apalagi ada jaminan BPJS. Lebih-lebih lagi nggak boleh lagi gitu. Nah, kalau masih ada seperti itu ya, katakanlah dia ditolak gitu. Nah, berarti rumah sakitnya gitu ya bertanggung jawab atau? Iya, itu iya bisa dihubungi BPJS 1, BPJS yang siap membantu. Itu ada namanya, ada fotonya, ada nomor kontaknya di tempat yang strategis di rumah sakit itu. Bahkan yang bersangkutan itu bisa menghubungi PIPP atau petugas penanganan pengaduan, petugas pemberi informasi ya, penanganan pengaduan, atau WA di 08118105 atau care center ya itu di 165 ya. Jadi sebetulnya kalau tahu, cuman nggak tahu ini masalahnya. Nah iya itu dia. Masalahnya banyak yang nggak tahu gitu Pak. Jadi mereka bingung, waduh tahu-tahu rasanya kayak ditolak begitu kan. Apalagi kalau sudah ditolak namanya masyarakat kecil, cuma bisa apa begitu rasanya. Nah tapi apakah BPJS punya apa ya, seperti by system gitu, protokol khusus untuk memastikan tidak ada pasien kronis atau ibu hamil yang tiba-tiba nonaktif, artinya sudah terpantau dulu gitu? Iya, harusnya seperti itu ya. Harusnya ada istilahnya tadi dikasih tahu, kita itu kan ada ya, by name by address itu ada. Nah itu dicek sebetulnya. Tapi kan ini memang istilahnya ke depan nggak akan terjadi lah. Saya yakin itu optimis nggak akan terjadi. Dulu-dulu juga sudah ada sebetulnya. Baik. Jadi iya. Dulu-dulu sebenarnya sudah ada apanya nih Pak? Apakah sudah ada sistemnya? Sudah ada validasi, dan penonaktifan itu ada jutaan orang ya. Dan itu tidak menimbulkan kegaduhan seperti sekarang, karena waktu itu memang istilahnya itu ya tadi ya bertahap, dan kemudian ada istilahnya itu
ya bisa dihindari lah. Saya yakin ke depan itu tidak seperti ini. Baik, ini kan status aktif atau tidaknya kepesertaan BPJS Kesehatan sangat penting diketahui agar peserta tetap bisa akses gitu ya untuk layanan kesehatan tanpa kendala. Nah, itu ada beberapa kanalnya ya. Mungkin saya akan coba hadirkan dulu. Bapak nanti boleh lihat dulu Pak, ini yang kami tampilkan. Apakah ini memang sudah sesuai atau belum? Berikut ini beberapa kanal yang resminya. Pertama, aplikasi mobile JKN unduh terlebih dahulu di Play Store. Dan setelah berhasil dibuka, lakukan pendaftaran melalui NIK KTP. Setelah berhasil login, pilih info peserta untuk mengetahui apakah BPJS Kesehatan aktif atau tidak. Kedua, WhatsApp BPJS Kesehatan. Pengecekan melalui nomor fitur layanan pendawa di nomor 0811 8165 165. Kemudian ketiga, hubungi call center 165 dari ponsel Anda. Ikuti instruksi dari operator atau pilihan menu yang muncul untuk layanan cek status kepesertaan. Ya, itu bagaimana Pak? Terkonfirmasi ya? Bisa dari kanal-kanal tersebut ya? Betul, tapi masih kurang sebetulnya. Bisa juga ya itu datang ke kantor cabang BPJS ya. Kalau dekat ya atau ada waktu kayak gitu. Kalau enggak ya seperti tadi. Atau tanya di BPJS 1 di rumah sakit, itu tempatnya sangat strategis ya. Namanya BPJS 1 Pak ya? Iya, BPJS siap membantu gitu. Itu tenaga BPJS atau BPIBP gitu, bisa. Di semua rumah sakit ada tuh Pak? Saya kira ada ya, tapi bukan orangnya ya. Kalau tidak fotonya atau nomornya yang bisa dihubungi kayak gitu ya. Jadi ada namanya, ada fotonya, ada nomor kontaknya BPJS 1 itu di setiap rumah sakit yang kerjasama ada. 24 jam sehari itu Pak? Maksudnya untuk nomornya bisa dihubungi dan dijawab? Nah itu ya dicoba aja. Ya saya tidak tahu berapa jam ya, tetapi paling tidak itu jam kerja masih buka. Oke, kalau dalam keadaan udah lewat jam kerja berarti kalau ternyata ada problem mereka harus bagaimana? Loh, tadi kan bisa WA. WA itu bisa kan? WA, bisa ya itu maksud saya. Bisa, berarti call center itu 24 jam berarti kan maksudnya? WA itu? Bisa, WA ini bisa. Bukan robot ya, artinya bisa bantu. Jadi, ya di situ ya? Iya, bukan robot. Jadi luar biasa sebetulnya. Ini kalau makanya teman saya itu adalah ketua dari ini istilahnya yang dia untuk antar bangsa, perkawinan antar bangsa ya, asosiasi perkawinan antar bangsa itu mengatakan, wah BPJS Kesehatan itu terbaik di dunia gitu. Wah itu menurut saya agak keterlaluan juga, tapi dia tahu persis ya bahwa apa yang sudah kita sediain. Bahkan ya ini kami seminggu yang lalu dari Bangkok itu ditanya masyarakat di sana yang bukan yang Bangkok, yang ikut di Bangkok itu dari berbagai negara. Kalau mau belajar kemana? Ya maunya ke Indonesia itu. Nomor 1 ya gitu. Baik, itu ya kita senang sekali bahwa kita juga menjadi acuan begitu. Tetapi kan ini ada problem ketika mungkin ingin mengganti sistem. Problem ini karena yang harus bisa diatasi ya. Ya itu dia. Tapi problem kan biasa tuh, ada problem ini. Saya kira secara keseluruhan udah bagus. Dulu tuh orang miskin dilarang sakit loh. Sekarang orang miskin kalau sakit dilarang bayar nih menurut dirut BPJS. Asal aktif. Nah maka harus dicek aktif apa tidak. Cuma saya ketahui aktif ini maksudnya sesuai dengan syarat-syaratnya begitu ya. Maksudnya artinya memang bahwa mereka PBI gitu ya. Yo kalau bukan PBI kan harus bayar. Jadi ya artinya ini kan kebanyakan kemarin kalau kesehatan itu murah. Iya, loh kalau dia nggak tepat menerima PBI lalu menerima bagaimana? Ya, itu makanya kenapa banyak yang dinonaktifkan begitu ya, karena mereka sudah... Iya, karena tidak tepat ya, proses untuk menerima PBI itu kan macam-macam lah, saya nggak usah cerita di sini, tapi itu Kementerian Sosial sebetulnya ya, yang berhak seseorang itu menerima PBI atau bukan gitu. Tetapi satu-satunya lembaga publik ini Pak David untuk diketahui, yang pernah masuk nominasi Nobel itu baru BPJS Kesehatan. Oh, saya ulangi lagi, nominasi Nobel? Iya, satu-satunya yang masuk nominasi Nobel lembaga publik Indonesia setelah merdeka hanya BPJS Kesehatan, Pak.
Gitu. Wow, mantap. Congrats kalau gitu Pak. Mantap. Tapi ini kita masih harus menyelesaikan yang hal ini ya. Apakah sudah ngobrol-ngobrol akhirnya Pak dengan itu, Betul. dengan Kementerian Sosial dan juga dengan Kementerian Kesehatan? Sudah ngobrol-ngobrol belum ya? Sudah ngobrol-ngobrol dan rekomendasinya atasinya ya. Bagaimana rekomendasinya jadinya? tadi? Hasilnya? Iya, kalau untuk cuci darah nanti bisa sampai 1 bulan ke depan masih bisa, iya. Oke, oh itu opsi-opsinya ya, yang bisa dieksekusi langsung. Iya. Baik, kalau untuk rumah sakit, bagaimana rumah sakit bisa mendapatkan jaminan untuk melayani pasien terlebih dahulu, sedangkan urusan berkasnya kemudian menyusul mungkin bahkan 1 bulan lagi baru selesai. Sebab Mensos dan Kemenkes kan menegaskan rumah sakit nggak boleh menolak pasien gitu. Iya, tapi kalau pasien BPJS untuk diketahui ya, itu BPJS tidak pernah membayar lebih dari 14 hari. Setelah diklaim, tidak ada pending, tidak ada dispute, 14 hari dibayar oleh BPJS. Itu cepat sekali, coba swasta ya. Jadi ini cepat sekali, tapi kan jarang diakui dan jarang dilihat ya. Enggak, ini konteksnya untuk mereka yang ini Pak, yang mendadak nonaktif tadi, kan rumah sakit juga perlu ada jaminan gitu kan pastinya kan, bahwa ini pasti akan dijamin lah. Tetap itu ya. Asal itu memang memenuhi syarat tadi dan ya, aktif itu dia. ya. Oke, dan tetap aktif ya. Ya. Oke. Untuk mengetahui bahwa sudah aktif kembali, seandainya mereka melakukan reaktivasi begitu, itu cek di aplikasi yang sama ya, atau langsung mendapatkan informasi dalam 24 jam begitu Pak? Dari Betul WhatsApp? sekali, bisa dicek tadi ya. Dan Baik. bisa tanya kan di rumah sakit. Nah, masyarakat kita itu kalau nggak sakit itu dia nggak datang ke rumah sakit. Belum bingung, belum memikirkan. Iya, belum memikirkan. Baru kalau sakit di rumah sakit baru bingung ya, baru mikir gitu. Tadi telat sebetulnya. Nah, oleh karena itu kami himbau kepada masyarakat sebelumnya itu ceklah rutin. Saya itu aktif apa enggak gitu. Ini kesehatan tuh mahal. Ada yang membiayai Pak ya, gitu. Nah ini dikira wah murah Pak, atau gratis. Tapi apakah penonaktifan ini terkait dengan kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang saya baca sih ya dari riset ini adalah beberapa tahun terakhir kan defisit juga Pak? Sekarang mohon maaf. Yang istilahnya masuk PBI atau non PBI itu 1 bukan BPJS. 2 ya itu udah rutin ya sebetulnya dilakukan ini. Jadi sebetulnya terkait nggak terkait dilakukan itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan kondisi keuangan BPJS gitu. Jadi nggak ada hubungannya, tetap pokoknya akan dibayarkan, pasti akan dibayarkan. Iya. Pak, baik. Ini sekarang untuk ke depannya, kalau kita lihat kan Pak ya, saya juga pernah ke Australia dan menggunakan juga layanan kesehatan di sana dan juga ada cost sharing di Australia ya. Apa? Ada cost sharing, artinya ada cost sharing, ada urun biaya. Ada urun biaya, tapi juga itu, ada aturannya juga mereka begitu, misalnya seperti Australia atau di Singapura dan di Amerika, bahwa setiap orang tuh harus memeriksakan kesehatan secara rutin dan menjaga kesehatannya. Jadi pemerintah mendorong mereka juga untuk berolahraga, untuk segala macam begitu supaya biaya-biaya seperti ini berkurang begitu. Nah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan juga berkoordinasi dengan itu untuk mensosialisasikan hidup sehatnya ini? Banyak sekali ya, tapi kalau empowerment atau pemberdayaan masyarakat biar ngerti sehat itu penting bukan tugas BPJS ya. Tapi BPJS melakukan promosi prevensi itu dilakukan. Bisa contohnya seperti apa Pak yang sudah dilakukan Pak? Iya, saya bicara di sedang itu. Di mobile JKN itu ada tinggal diklik riwayat screening riwayat kesehatan. Tinggal diklik nanti dikasih tahu Anda berisiko sakit jantung ya. Anda berisiko sakit DM, maka harus ke klinik cek level glukosanya dalam darah segala macam. Oh, itu datanya udah masuk semua tuh Pak ya? Udah. Sudah online semua ya? Oh, udah ada. Baik, tinggal masyarakat saja harus meriksa begitu ya? Betul. Ya, ini yang kurang. Tapi itu kan bukan tugas BPJS. Tapi BPJS melakukan, Pak. Sudah menyediakannya. Bahkan di RUT BPJS itu bikin lagu, Pak. Agar tidak menyesal. Bagaimana? Iya, di YouTube ada agar tidak menyesal ya. Itu caranya kurangi gula, kurangi garam, kurangi lemak, kurangi nasi, olahraga sesuai, dilakukan tiap hari. Waduh, macam-macam lah. Jaga lingkungan dan macam-macam. Jadi itu dilakukan.
Baik kalau begitu. Baik, terima kasih banyak nih Pak Direktur Utama BPJS Kesehatan Pak Ali Gufron sudah berbagi bersama kami dan memberikan pencerahan begitu. Salam sehat selalu, Pak. Salam sehat Mas David, terima kasih. Selamat sore. Ya.